Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet bersumber dari APJII tahun 2020. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut akhirnya membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, bersumber dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Dan literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk akses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital, bersumber dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi baru ini. Nah, di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital savvy, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada pula 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan juga topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan juga mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat melalui implementasi nyata dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan juga melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakang acara ini berlangsung, dan agar acara hari ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik, maka ada beberapa aturan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Teman-teman peserta diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian Anda diwajibkan mematikan mikrofon Anda atau di-mute saja mikrofonnya. Namun sekali lagi saya ingatkan, tetap menyalakan kamera video Anda sejak awal hingga akhir acara nanti. Sekali lagi, untuk kamera video Anda diharapkan tetap menyala. Kemudian tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan pula menyala pada saat narasumber berbicara. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dituliskan di kolom chat ya, tulis nama Anda, pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Kemudian jangan lupa Anda wajib mengerjakan pre-test dan post-test. Sekali lagi, jangan lupa dikerjakan pre-test dan juga post-testnya yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil e-certificate yang linknya akan segera kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store dan juga di Google Play. Itu saja informasi aturan tata tertib dari saya di sini, dan kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2000. Iya. Ini mungkin sekitar 9:30 kali. Iya. Mati lampu malah. Recording in progress. Kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baru saja kita mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk terus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang baik dan juga produktif. Berikutnya kita akan segera menyimak penyampaian keynote speech oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Disilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian berbahagia, salah satu penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih untuk Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atas sambutan dan juga dukungannya. Dan berikutnya, teman-teman peserta, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bukan hanya dapat materi di dalam webinar ini, tapi juga ada pulsa. Kami menghadirkan Rp1.000.000 dalam bentuk pulsa dibagi menjadi 10 orang peserta yang beruntung. Kita bagi dua caranya, untuk mereka yang atau untuk Anda yang mengajukan pertanyaan dan juga untuk Anda yang memposting kemeriahan atau keseruan acara hari ini di sosial media. Yang bertanya silakan tulis pertanyaan Anda sesuai dengan
materi yang disampaikan oleh para narasumber. Silahkan diketik ya di kolom chat, tulis nama Anda, kemudian pertanyaan, dan juga ditujukan kepada narasumber yang mana. Kemudian agar kami dapat memilih sekaligus mengirim pulsanya, maka harus ada nomor telepon yang Anda kirimkan. Jangan mencantumkan nomor telepon di kolom chat. Sekali lagi, jangan mencantumkan atau menuliskan nomor telepon di kolom chat. Langsung saja japri jalur pribadi ke admin Q&A. Sementara untuk Anda yang memposting keseruan acara ini baik dalam bentuk foto maupun video di sosial media masing-masing, jangan lupa untuk captionnya dibuat semenarik mungkin dan dimention ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Untuk hashtagnya ada di lidikal1654, hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Format selengkapnya langsung aja cek di kolom chat. Teman-teman, agar acara hari ini bisa berjalan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu sekaligus mendoakan negeri ini agar segera pulih dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Berdoa selesai, terima kasih banyak atas partisipasinya. Baiklah, kita langsung saja meluncur untuk menikmati materi pertama kita. Untuk topik besarnya adalah lawan ujaran kebencian dengan literasi digital. Akan ada performance dari Mas Romi Rafael. Romi Rafael adalah seorang pionir hipnotism dan hipnoterapi di Indonesia. Romi Rafael telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show seperti Hipnotis dan juga Master Hypnotist on the Street. Dan teman-teman, pada tahun 2005, Romi Rafael juga telah memperoleh penghargaan dari MURI karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Dan pada tahun 2010 penghargaan dari Indonesia Book of Record juga telah didapatkan karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Gak usah menunggu lama, kita sambut, ini dia Romi Rafael. Mas Romi, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sehat dari Jakarta. Karena saya bukan pesulap, kali ini saya akan menguji intuisi Anda. Nah, karena yang saya lakukan menggunakan alam bawah sadar dan sugesti, jadi sesi saya hari ini itu bukan mengenai kehebatan saya, tapi kehebatan Anda semuanya. Nah, saya akan mengujinya menggunakan sebuah koin. Nah, seperti Anda lihat, koin memiliki dua sisi, ini gambar kepala, ini gambar burung elang. Nah, itulah makanya muncul istilah dua sisi mata uang. Nah, jadi sama seperti dalam kehidupan, ada dua sisi seperti siang dan malam, pria, wanita, kelahiran, kematian, berita hoax dan berita yang benar begitu. Nah, karena yang diuji adalah intuisi Anda, maka kali ini saya akan melempar koinnya. Pilihannya cuma dua, saya lempar seperti ini, saya taruh di tangan saya seperti ini, pilihannya cuma dua. Nanti saat lemparan akan mendaratnya itu kepala atau burung elang. Nah, kalau mendaratnya kepala, saya mau Anda pegang kepala Anda. Coba semuanya pegang kepala Anda. Semuanya, Pak Tugiran pegang kepalanya, Tugiran asam Jawa. Nah, kalau menurut Anda itu kepala. Ya, semuanya. Di sini Intan Nur Faliza belum ngapa-ngapain. Coba pegang kepalanya Intan. Cantika pegang kepalanya. Ini ada Intan Nur Hidayah pegang kepalanya. Semuanya pegang kepalanya. Kalau menurut Anda itu kepala. Siap ya? Nah, ini gambar kepalanya seperti ini. Ini kepalanya Presiden Kennedy. Itu kalau menurut Anda kepala. Kalau nanti saya lempar menurut Anda itu adalah burung elang. Nah, ini burung elang. Oke, yang Anda lakukan, kan yang diuji adalah intuisi Anda. Yang Anda lakukan bentuk tangannya seperti burung elang. Semuanya. Itu kalau menurut Anda, ini burung elang. Jadi ingat, kalau nanti saya lempar seperti ini. Kalau nanti saya lempar itu menurut Anda adalah kepala, saya mau Anda pegang kepala Anda. Coba semua pegang kepalanya dulu. Pegang kepalanya. Kalau menurut Anda kepala ya. Oke, Pierre Andrea sudah ganteng, nggak usah dibenerin rambutnya Pierre. Oke, kalau menurut Anda kepala, Anda pegang kepalanya. Kalau menurut Anda nanti lemparan koinnya itu burung elang, bentuk seperti burung elang. Coba gimana bentuk seperti burung elang? Nah, sekarang
kita tes intuisi Anda. Nah, ingat, bisa berhasil, bisa gagal, karena di sini yang dites adalah kehebatan Anda, bukan kehebatan saya. Nah, tapi sebelumnya semuanya yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Saya bisa lihat di sini yang belum buka kameranya, karena di sini yang dites adalah intuisi Anda, bukan intuisi saya. Jadi saya bisa tahu nih semuanya yang mau menguji intuisinya siapa. Stefanus Jarian, udah ganteng Stefanus, rambutnya nggak usah dibenerin. Oke, siap semuanya sekarang, buka kameranya. Buka kameranya, tenang aja ya. Oke, semuanya buka kameranya, sudah siap? Kita uji intuisi Anda. Kalau berhasil, berarti yang hebat Anda. Kalau gagal, berarti yang salah Anda, bukan salah saya. Karena yang dites kali ini adalah intuisi Anda, bukan intuisi saya. Sudah siap? Ini masih banyak yang belum buka kamera. Mungkin operator bisa minta dibuka-bukain ya kameranya mereka ya. Oke, nah karena yang di sini diuji adalah intuisi Anda, saya juga mencoba menguji intuisi saya di sini. Bagaimana saya menguji intuisi saya? Nah, tadi saat semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mencoba mengamati satu-satu ini dari semuanya. Nah, tentunya ada yang berpartisipasi, ada yang ketawa-ketawa, ada yang nggak ngapa-ngapain, gitu. Nah, ini berhubungan dengan intuisi saya. Kalau Anda lihat ya, ini menyangkut salah satu dari Anda. Nah, ini menurut intuisi saya. Nah, untuk itu nanti akan saya tes juga intuisi saya, tapi sekarang yang dites adalah intuisi Anda. Nah, di sini ada 5 amplop sama angkanya di bagian depannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya akan meletakkan kertas ini di salah satu amplop yang ada di sini. Sudah siap? Nah, amplopnya biar nggak kemana-mana, amplopnya saya taruh di sini. Sekarang, siap? Lemparan pertama ya. Lemparan pertama. Menurut Anda, lemparan pertama koinnya akan mendarat kepala atau burung elang. Tentukan pilihan Anda. Kalau menurut Anda kepala, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda elang, bentuk seperti burung elang. Lakukan sekarang juga. Nah, semuanya ayo, pegang. Kalau menurut Anda kalau menurut Anda kepala, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda itu burung, pegang burungnya. Bukan, maksudnya pegang bentuk seperti burung elang ya, bukan pegang burung, bentuk seperti burung elang. Lakukan sekarang juga semuanya, jangan bergerak, jangan bergerak. Semuanya. Jangan bergerak, jangan berpindah-pindah ya, jangan galau ya. Menurut Anda lemparan pertama ini, saya akan tes 3 kali. Menurut Anda lemparan pertama ini kepala atau lemparan pertama ini burung elang? Ingat, yang dites di sini adalah intuisi Anda, bukan intuisi saya. Siap? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Siap? Saya tunggu semua. Siap ya, saya lempar ya. Siap? Sekali lagi, perhatikan di sini. Lemparan pertama, hasilnya adalah burung elang. Kalau Anda burung elang, bagus, tepuk tangan untuk Anda, intuisi Anda bagus. Kalau Anda kepala, belum tentu teman-teman yang burung elang ini pakai intuisi. Siapa tahu mereka cuma kebetulan, ya, cuma 50-50 ya. Untuk itu kita uji yang kedua kali. Yang kedua kali, lemparan kedua ini. Menurut Anda, lemparan kedua ini hampir jatuh koinnya. Nah, koinnya jatuh. Menurut Anda, lemparan kedua ini apakah kepala atau burung elang? Pakai intuisinya. Ayo, tebak semuanya. Pak Joko Prianto jangan pegang pipinya, Pak. Pegang kepalanya, Pak. Nanti kayak film-film gitu, ya ampun, gitu Pak Joko. Pegang kepalanya Pak Joko, bukan pegang pipinya, Pak. Nah, menurut Anda, intuisi kedua, kita tes. Apakah burung elang atau kepala? Kita tes ya. Siap? Lemparan kedua, ini kepala sekarang. Kalau Anda menebak kepala, berarti intuisi Anda bagus. Untuk itu terakhir kali kita pastikan ketiga kali saya lempar. Kalau 3 kali Anda betul, berarti intuisi Anda memang bagus. Yang ketiga, menurut Anda lemparan yang ketiga apakah kepala atau burung elang? Yang ketiga nih, lemparan ketiga, kepala atau burung elang? Tentukan pilihan Anda. Oh, ada yang emang males ngerubah ya, jadi kepala mulu, ada yang burung elang. Tentukan pilihan Anda. Siap? Siap. Pakai intuisinya. Kalau 3 kali berturut-turut itu betul, artinya memang intuisi Anda bagus. Kalau 1 kali bisa jadi kebetulan. Dayang Santi nggak menentukan apa-apa nih, Dayang maunya apa? Oke, kepala. Oke, saya bisa lihat loh, Nia Kurnia, oke, burungnya digerak-gerakin. Siap ya, jangan bergerak.
kita tes intuisi Anda. Dan yang ketiga, lemparan ketiga, ini adalah kepala. Nah, kalau Anda 3 kali berturut-turut betul, jempolnya diangkat, yang 3 kali berturut-turut betul siapa? Wah, oke, jangan bergerak ya, siapa yang betul? 3 kali berturut-turut siapa? Oke, Kak Rahelia Siahaan, betul 3 kali, Fahrezi 3 kali, siapa lagi yang jempolnya diangkat 3 kali, biar saya bisa lihat? Oke, Sahdan, mantap, Sahdan. Oke, saya mau di spotlight yang kameranya atas nama Fahrezi Aryuda Pratama. Tolong di spotlight. Fahrezi Aryuda Pratama, tolong di spotlight kameranya. Fahrezi mana? Fahrezi, tolong bantu saya operator. Atas nama Fahrezi, tolong kameranya di spotlight. Halo Fahrezi. Assalamualaikum Fahrezi. Halo. Waalaikumsalam. Oke, sudah dibuka kameranya? Sudah. Oke, boleh nggak handphonenya ditidurin? Jadi saya bisa lihat frame-nya kamu masuk ke frame-nya kita semua jadi lebih bagus. Handphonenya ditidurin, Fahrezi? Iya, Pak. Bisa, Fahrezi, handphonenya ditidurin. Nah, sekarang, Oke, sekarang Fahrezi. Kalau lihat di belakang saya ya, ini kan ada amplop. Di belakang saya ada amplop, ada 5 amplop. Dengarkan baik-baik kata-kata saya. Apapun yang kamu pilih amplopnya, isinya jadi punya kamu. Saya cuma boleh dapat 1 amplop. Menurut kamu, amplop nomor berapa yang buat saya, Pak Rezi, di sini? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, nomor 5. Menurut Pak Rezi, yang buat saya nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 ya? Ya. Ada alasan tertentu kenapa milih nomor 4 buat saya di sini, Pak Rezi? Karena enggak suka angka 4, Pak. Oh, kalau kebanyakan culture, angka 4 itu angka sial katanya gitu. Berarti, Ya. Oke, berarti nomor 4 buat saya ya? Ya. Ingat, dengerin baik-baik, yang buat saya, isinya di sini itu buat saya. Yang buat kamu, isinya buat kamu. Berarti nomor 4 buat saya ya, Pak Rezi ya? Ya. Betul? Betul. Oke, ini saya taruh sini, Pak Rezi. Oke. Berarti yang ini semua isinya buat kamu. Nah, seperti saya bilang, semuanya berharga, tapi hanya 1 yang betul-betul berharga di sini. Hanya 1 yang betul-betul berharga. Sekarang kita tunjukin di amplop yang punyanya Fahrezi. Ingat, apapun yang ada di sini milik kamu. Nomor 1 di dalamnya, kalau teman-teman semua bisa lihat, ini di dalamnya ada 1 lembar kertas, lalu ada logo Kominfo Cyber Kreasi. Nah, di sini kalau dilihat itu di baliknya ada tulisannya skill. Maksudnya apa dengan skill? Karena melalui literasi digital ini kita berharap Anda memiliki skill dalam dunia digitalisasi. Begitu. Nah, itu makanya skill. Nah, ingat di sini Fahrezi mau tukeran dengan amplop yang lainnya ada nomor 2, 3 sama nomor 5. Ingat, yang kamu pilih ini menjadi milik kamu. Mau tukeran sama amplop yang nomor 2, 3 atau 5 dengan amplop saya yang di belakang nomor 4, Fahrezi? Nomor 3. Jadi yang nomor 3 milik saya ya? Ya. Berarti nomor 4 milik kamu ya, betul ya? Gitu ya Fahrezi ya, nomor 3 milik saya, berarti nomor 4 ini menjadi salah satu yang milik kamu ya, nomor 4 ya? Ya. Fahrezi. Oke, Fahrezi, benar ya, nomor 3 milik saya ya? Benar. Oke, ini saya taruh sini. Di nomor 4, Fahrezi, kita lihat isinya. Nomor 4 dalamnya itu ada, kita lihat isinya, persembahan dari Cyber Kreasi dan Kominfo, baliknya adalah digital ethic. Karena di era digitalisasi ini penting sekali punya etika berdigitalisasi. Jadi tidak beda dengan etika dunia offline atau sebelum kita menggunakan Zoom dan media ini. Nah, jadi penting sekali etika digital untuk culture yang aman dan nyaman serta bersih dari hoax dan penipuan. Nah, sekarang
Farozi, mau tukeran nggak dengan amplop yang ada di tangan saya? Karena nomor 3 itu punya saya, yang punya saya isinya menjadi punya saya. Mau tukeran dengan nomor 2 atau 5? Nggak usah lah. Nggak usah. Oke, nomor 5 di sini. Nomor 5 di sini. Nomor 2 di sini. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke, nomor 2 di sini isinya adalah persembahan dari Kominfo dan di sini adalah culture. Maksudnya apa culture? Jadi gerakan digital ini kita menginginkan agar tercipta lingkungan atau culture digitalisasi yang bersih, aman, dan nyaman, serta bebas dari hoax dan segala macam kerugian yang bisa dimunculkan akibat jika tidak melek digital. Nah, sekarang kesempatan terakhir buat Fahrozi. Punya kamu nomor 5, punya saya nomor 3. Apakah mau tukeran dengan amplop yang milik saya? Enggak, tetap 5. Tetap berarti 5 punya kamu ya? Ya. Oke, nomor 3 punya saya. Bentar nih saya taruh dari tadi jatuh mulu. Oke. Berarti nomor 5 milik kamu. Betul ya? Betul. Berarti apapun yang di nomor 3 menjadi milik saya. Betul? Betul. Oke, di nomor 5 di sini itu sama seperti sebelumnya, digital safety. Nah, digital safety. Karena jika melek digital, itu tentunya akan memberikan safety ya. Anda terhindar dari hoax, penipuan, dan segala macam hal yang merugikan Anda. Nah, untung kamu nggak pilih nomor 3. Kenapa kamu nggak pilih nomor 3? Karena kalau dilihat di sini, isinya nomor 3 sudah saya keluarkan. Isinya itu, baliknya ada tulisannya you. Karena ini semua akan percuma kalau kita atau Anda tidak mau berubah. Jadi paling lemah perubahannya ada di diri Anda. Nah, untung nomor 3 menjadi milik saya. Kenapa? Kalau dilihat di sini, di amplop nomor 3, nah, ingat tadi di awal kamu memberikan saya amplop nomor berapa, Pak Rozi? Nomor 4. Nah, untungnya kamu tukar nomor 3. Nomor 3 isinya menjadi milik saya. Di nomor 3, di sini, kalau dilihat, itu ini semuanya menjadi milik saya. 550.000. Terima kasih sudah bereksperimen, tapi kalau milik kamu saya transfer nih 550. Sekarang ada sesuatu yang saya tes, yang saya tulis di sini. Kalau lihat ya tadi kan di awal saya menguji intuisi kamu. Nah, tapi saya bilang saya menguji intuisi saya. Ini ada selembar kertas di sini dan ini berhubungan sama Anda semuanya. Kalau dilihat di sini ada sekitar 100 partisipan. Di sini ada sekitar 100 partisipan. Kemudian saya melempar koin dan saya menguji, ada beberapa yang benar intuisinya, tapi salah satunya yang menurut intuisi saya benar itu adalah kamu. Nih lihat nih, baca, boleh baca di sini. Nanti seorang pria, kamu pria atau wanita? Pria, Pak. Oke. Nanti seorang pria yang memakai kaos berwarna hitam, kaos kamu hitam ya, benar ya? Benar. Oke. Dan memakai kacamata, kamu pakai kacamata ya, benar ya? Benar. Benar ya? Kalau saya kan namanya Romi Rafael, ya berarti kan inisial saya itu RR. Kalau Fahrozi inisialnya apa namanya? FAP. FAP ya, FAP. Dengan inisial FAP akan memberikan saya amplop berisi uang. Oke. Fahrozi, saya kasih kesempatan sekali lagi untuk dapetin uangnya. Kan itu ada 550 ya. Oke, cuma nggak semuanya. Kan tadi kamu nggak mau tukeran. Saya udah bilang kan nggak mau tukeran gitu ya. Udah. Nah, sekarang saya kasih kesempatan dapetin separohnya. Siap ya? Siap. Tapi kamu harus menang. Harus apa? Harus menang. Oke. Nah, sekarang gelas ini mewakili kamu. Jadi gelas ini adalah Fahrozi. Gelas ini adalah Fahrozi ya. Oke. Nah, ini saya lihat gelasnya di sini.
Uh, Yang buat saya ya. 100. Wah, emang ya. Nah, maunya banyak nih, saya masukin gelas. Sekarang saya bikin bingung. Yang buat kamu yang 50 di atas atau 50 di bawah? Yang di bawah. Yang di bawah, oke, saya taruh sini. Sekarang saya kasih pilihan lagi. Pak Rozi. Sekarang yang buat kamu yang 100 atau yang 50? Yang 50. Oke, terima kasih loh, 100 yang buat saya. Nah, sekarang saya acak-acak lagi di sini. Di sini, oke, saya bikin bingung lagi, Pak Rozi. Sekarang ada 200, Pak Rozi. Kita balik posisinya. Pak Rozi menjadi Romi Rafael. Pak Rozi jadi siapa? Romi Rafael. Oke. Yang eliminasi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oke, berarti ini saya eliminasi. Yang bawah masuk ke kamu. Ya. Sekarang kita lihat saya dapat berapa ya. Ini kan yang di sini punya saya. Ada 100, 200, 50. Nah, sekarang kita lihat ya, kamu di gelas ini dapat berapa? Gelas ini mewakili kamu. Kita lihat, kamu ada 100, 200, 300. Wah, kamu dapat 300.000 di sini ya. Kamu dapat 3. Seperti saya bilang, Farozi, kamu cuma dapat uangnya jika kamu menang. Ingat, gelas ini mewakili siapa? Gelas ini Mewakili saya. mewakili Farozi. Dan sayangnya, yang masuk di gelas ini, kalau Farozi bisa lihat, di sini, ini ada tulisannya kalah. Lalu yang kedua ada tulisannya kalah. Lalu yang ketiga, di sini ada tulisannya kalah. Lalu yang terakhir juga ada tulisannya kalah. Jadi maaf sekali, Farozi, ternyata lewat Zoom, saya bisa mengalahkan pilihan kamu dan mengarahkan opini kamu, karena punya saya di sini kelihatannya lebih dikit, tapi di baliknya ada tulisan menang. Lalu berikutnya punya saya ada tulisan menang. Lalu punya saya di sini dua-duanya ada tulisan menang. Nah, pesan moralnya sederhana, sebetulnya Farozi dan teman-teman semua di sini tidak ada yang dikalahkan. Anda semuanya sebetulnya baru saja memenangkan sebuah informasi, pentingnya literasi digital yang ada di belakang saya. Apalagi di era pandemi, kalau Anda tidak melek digital, tentunya mudah diarahkan dan dimanipulasi oleh pihak luar, karena saya lewat Zoom aja bisa ngarahin pilihan dan pendapat serta opini dari Farozi yang ada di luar sana. Terima kasih Farozi sudah bereksperimen. Saya kembalikan ke Master Bastian, Master seremoni kita. Silakan Master Bastian. Oke, terima kasih Mas Romi Rafael untuk performance-nya, mengarahkan kita untuk lebih bisa mengerti dan memahami pentingnya ruang digital. Dan dari Mas Romi Rafael, kita akan langsung bergeser teman-teman menuju ke materi yang kedua. Sekali lagi kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Romi, nggak masalah, nanti akan kita jawab di segmen Q&A. Tulis pertanyaan Anda, nama pertanyaan dan juga nama narasumbernya. Nanti akan kita pilih ya, ada 10 pulsa kita berikan untuk Anda, masing-masing Rp100.000. Thank you Mas Romi. Dan untuk materi yang kedua, subtemanya di sini adalah budaya digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Akan disampaikan oleh seorang guru SMA Negeri 1 Sekayam. Kita langsung menyapa, ada Ibu Rahelia Siahaan MPD. Ibu Rahelia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Baik, ya baiklah. Ibu Rahelia, untuk materinya bisa langsung dimulai saat ini juga. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagian dari literasi digital yang berjudul yaitu Digital Culture. Oke, saya share screen dulu, sudah ya?
Ya. Baik. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada webinar literasi digital pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber, juga panitia kegiatan dan peserta webinar pada pagi hari ini. Judul dari tema yang akan saya angkat adalah budaya digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahelia Siahaan, bisa dipanggil Bu Rahel di sekolah. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 1 Skaya. Dan saat ini saya berdomisili di Balai Karangan, Kecamatan Skayam, Kabupaten Sanggau. Saya ada menampilkan beberapa media sosial saya, jika ingin kita berkenalan lebih jauh bisa melalui media sosial saya. Ya, ada 2 tujuan kegiatan yang akan saya sampaikan dari materi saya. Yang pertama adalah peserta dapat memahami pengertian budaya digital dan jenis serta kegunaan budaya digital dalam dunia pendidikan di era digital. Dan yang kedua, peserta dapat mengaplikasikan budaya digital dalam dunia pendidikan di era digital. Sebelum ke materi saya ingin mengingatkan kembali, tadi sudah disampaikan oleh moderator, literasi digital itu ada banyak sekali pengertiannya, jadi saya membuat satu kesimpulan tentang pengertian literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan internet, untuk dimanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan saya garis bawahi artinya mampu untuk menggunakan media digital, dan kecakapan artinya mampu untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media digital. Nah, apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini? Tadi sudah dijelaskan, saya hanya mengulang kembali, yaitu pandemi COVID-19 yang merupakan momentum percepatan transformasi digital. Dan untuk mendukung kegiatan ini, maka Kemkominfo dan Siberkreasi membentuk suatu program dengan nama Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD 2021 yang mengangkat tema Indonesia Makin Cakap Digital 2021. Kemudian tujuan dari GNLD ini untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ruang digital. Ada 4 pilar dasar di dalam GNLD, yaitu digital skill atau keterampilan digital, digital culture atau budaya digital, digital ethics atau etika digital, dan digital safety atau keamanan digital. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang budaya digital, khususnya bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu pengertian budaya digital. Apa sih budaya digital? Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah saya searching di internet, budaya digital saya simpulkan merupakan cara hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan teknologi digital atau online yang terus berkembang, yang diselaraskan dengan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian era digital itu sendiri merupakan suatu masa yang sudah mengalami perkembangan di mana segala aktivitas masyarakat untuk menunjang kehidupan sudah dipermudah melalui adanya teknologi informasi online. Ada jenis dan kegunaan dari budaya digital dalam dunia pendidikan di era digital. Nah, saya mau mengelompokkan jenis budaya digital dalam dunia pendidikan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah teknologi pada media pembelajaran, yaitu alat bantu yang digunakan sebagai pembawa pesan informasi yang mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi ini adalah salah satu jenis budaya digital dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran digital atau digital learning, yaitu sistem yang dapat memfasilitasi peserta didik belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi, kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu dengan berbasis web atau digital. Saya menampilkan gambar di sini. Ya, di sini adalah gambar pembelajaran konvensional, yaitu guru dan murid berada di dalam ruang kelas. Pada gambar ini tanpa menggunakan teknologi dalam media pembelajaran ataupun tidak menggunakan online gitu ya.
Nah, pada masa budaya digital di era pendidikan, maka di beberapa sekolah sudah ada yang menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi pada media pembelajarannya, seperti gambar yang di sebelah sini. Kemudian dan gambar yang di bawah. Nah, pembelajaran sudah dilakukan secara daring. Penerapan teknologi dalam pembelajaran ini merupakan bagian dari budaya digital di dunia pendidikan. Pada masa pembelajaran jarak jauh di pandemi COVID-19 kemarin, yang sedang masih berlangsung juga saat ini adalah dilakukan 4 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah distance learning, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan ketika pendidik dan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan. Mungkin seperti yang sedang kita lakukan saat ini, bisa dalam waktu yang berbeda. Kemudian virtual learning, itu proses pembelajaran yang disampaikan secara online dan dalam jaringan melalui internet. Bisa melalui Zoom, seperti yang kita lakukan juga saat ini. Kemudian ada mobile learning, itu model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan topik materi yang diajarkan setiap hari secara menarik, bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau aplikasi perangkat lunak. Dan yang keempat itu pembelajaran blended learning. Nah, dan kebetulan ini yang diterapkan di sekolah kami. Itu pembelajaran yang memadukan cara konvensional tatap muka dan cara online dengan memanfaatkan teknologi seperti teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi mobile learning. Nah, jadi dalam budaya digital, pastinya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah pada era digital, khususnya dalam masa pandemi saat ini. Yang pertama ada aplikasi untuk pendukung virtual meet. Di situ ada Zoom Meeting, Google Meet, atau Jitsi Meet. Kemudian ada aplikasi yang bisa mendukung PJJ Luring, atau bisa menggunakan Google Drive, KineMaster, Screen Record Snagit, AnyMaker, Fastone. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa digunakan untuk PJJ daring. Kebetulan ini yang sedang kami laksanakan di sekolah adalah PJJ daring, tapi masih belum menggunakan Google Form, Quizzes, Kahoot, atau Wordwall. Jadi masih dengan cara siswa datang ke sekolah, diberikan tugas, kemudian mengumpulkan kembali pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir ada aplikasi untuk pendukung PJJ Blended Learning, yaitu Google Classroom dan YouTube. Di sekolah kami juga sudah pernah menerapkan Blended Learning, yaitu pembelajaran dengan Google Classroom. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan, bisa dilihat. Ya, saya lanjut saja. Dari sekian banyak teknologi yang digunakan, teknologi yang terbaik untuk digunakan dalam pembelajaran adalah teknologi yang tepat guna, yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan di daerah masing-masing. Jadi semua kembali lagi pada kondisi dan kebutuhan dari peserta didik maupun sekolah masing-masing. Kemudian, apa sih kegunaan budaya digital dalam dunia pendidikan? Ada dua, saya kelompokkan. Yang pertama, manfaat dari menggunakan teknologi pada media pembelajaran. Pastinya, pertama, keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, bisa menghubungkan sumber belajar dengan peserta didik. Kemudian, membantu meningkatkan pemahaman peserta didik, penyajian informasi menjadi lebih menarik dan terpercaya, dan memudahkan penafsiran data. Kemudian, manfaat untuk menggunakan pembelajaran digital, yaitu peserta didik lebih fleksibel memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Kemudian bisa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar mandiri dan pastinya efisiensi biaya. Nah, harapan dari adanya budaya digital di dunia pendidikan di era digital bagi tenaga pendidik, yang pertama bisa dilihat ada 4 gambar saya tampilkan. Jadi diharapkan dengan budaya digital yang mulai di dunia pendidikan mulai ditingkatkan, maka tenaga pendidik bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, seperti di gambar ini. Kemudian di beberapa sekolah yang sekarang masih melakukan pembelajaran daring, mungkin mulai tenaga pendidik merancang pembelajaran digital atau online seperti ini. Juga di sekolah yang sudah maju dengan peralatan TIK yang memadai, bisa menggunakan ruang kelas digital atau digital classroom. Artinya di dalam kelas sudah difasilitasi oleh teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian jika membudayakan
budaya digital bagi tenaga pendidik itu sendiri dengan cara mengembangkan diri dan mengikuti diklat-diklat online. Jadi kalau sudah budaya di dalam diri kita literasi digital itu, maka otomatis kita juga akan mengembangkan diri dengan mengikuti diklat-diklat online. Dan harapan dari budaya digital bagi anak didik di era digital, yang pertama, anak didik bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi tidak gagap digital seperti itu, tidak gagap teknologi seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa mengikuti pembelajaran digital atau online. Untuk di sekolah-sekolah kota, saya di daerah mungkin masih bermasalah karena kendala dari fasilitas yang mungkin kurang tersedia. Kemudian yang ketiga itu mengikuti pembelajaran di ruang kelas digital atau digital classroom. Ini canggih sekali ya kalau kita lihat. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, cukup melalui tab dan langsung terhubung ke tampilan di depan kelas. Juga diharapkan dengan budaya digital, anak didik bisa mencari sumber belajar mereka menggunakan internet dengan mandiri. Namun kenyataan di lapangan dari semua harapan itu, belum semua sekolah di Indonesia siap melaksanakan pembelajaran digital seperti yang diharapkan. Ya, terkendala dengan fasilitas mungkin dan juga sarana dari siswanya itu sendiri. Namun kenyataan di lapangan juga untuk bagi anak didik, belum semua anak didik di Indonesia juga mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Mungkin ada beberapa anak didik yang masih memanfaatkan teknologi digital atau HP-nya hanya untuk mungkin kesenangan mereka seperti media sosial dan lain-lain. Nah, bagaimana sih kita mengaplikasikan budaya digital dalam pendidikan di era digital? Di awal tadi saya sudah menyampaikan pengertian budaya digital itu menyelaraskan cara hidup dengan teknologi yang diseimbangkan dengan wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Sehingga untuk bisa mengaplikasikan budaya digital yang baik, perlu kita membentuk profil pelajar Pancasila, yang dimana para pelajar memiliki keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, memiliki kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Sehingga dengan 6 hal ini bisa membentengi budaya digital yang berkembang di negara kita, khususnya dalam dunia pendidikan. Kemudian bagaimana sih tahapan mengaplikasikan teknologi digital dalam dunia pendidikan? Nah, di sini saya tampilkan dari UNESCO itu adalah tahapan integrasi TIK di dalam pendidikan dan sekolah ada 4 tahap, yaitu tahap emerging, applying, infusing, dan transforming. Tadi di awal ada yang saya lihat pertanyaan, apa sih pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan? Nah, ini sekalian saya bisa sedikit membantu menjawab. Jadi tahapan integrasi TIK di sekolah ini adalah awal dari membangun budaya digital di dunia pendidikan, mulai dari emerging, di mana sekolah pada tahap ini adalah sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional, tapi sudah ada kepedulian tentang pentingnya penggunaan TIK. Kemudian naik lagi ke tahap applying, di mana sekolah sudah mengadaptasi kurikulum agar dapat lebih banyak menggunakan TIK dalam berbagai mata pelajaran dengan piranti lunak. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini saya yakin sebagian besar sekolah sudah masuk ke tahap applying. Kemudian di tahap naik lagi tahap infusing, di mana sekolah sudah menerapkan teknologi berbasis komputer di laboratorium, kelas, dan bagian administrasi. Nah, kalau di sekolah kami saya rasa masih di tahap applying, sedang menuju ke infusing. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap transforming, di mana sekolah sudah menjadi pusat pembelajaran untuk para komunitasnya, dan TIK diajarkan dengan level profesional. Saya menggarisbawahi, TIK diajarkan dengan level profesional. Jadi setelah melewati 4 tahap ini, maka diharapkan teknologi mulai terintegrasi di sekolah. Selain itu, untuk mengintegrasikan TIK di sekolah, kita juga berkaitan dengan bagaimana sih supaya budaya digital itu masuk dalam pembelajaran. Ada 4 tahapan juga masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah becoming aware of ICT, kemudian learning how to use ICT in subject teaching,
understanding how and when to use ICT, dan specializing in the use ICT. Nah, keempat tahap ini penjelasannya. Jadi, ketika kita becoming aware of ICT, maka itu keadaan di mana guru dan siswa sudah mulai mencoba mengenali fungsi dan kegunaan perangkat TIK. Pada tahap inilah pentingnya literasi digital. Jadi tahap akan saat memulai. Kemudian learning how to use ICT, di mana guru dan siswa sudah memanfaatkan perangkat TIK dalam disiplin ilmu berbagai mata pelajaran. Kita naik lagi ke tahap berikutnya, yaitu understanding how and when to use ICT, di mana guru dan siswa mampu menganalisa kapan perangkat TIK dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Dan tahap yang paling akhir yaitu specializing in the use of ICT, di mana guru dan siswa menjadi ahli menggunakan perangkat TIK. Siswa pada tahap ini mempelajari TIK sebagai mata pelajaran. Kemudian dari penjelasan tadi, bagaimana nasib mata pelajaran TIK atau KKPI di sekolah? Ya, kita bisa mencari tahu sendiri, saya yakin para pendidik dan anak didik tahu bagaimana sekarang keadaan mapel TIK di sekolah. Jadi mungkin ketika kita ingin membangun budaya digital di sekolah, maka kita bisa menampilkan kembali atau menghadirkan kembali TIK sebagai mata pelajaran di sekolah, tapi dengan materi atau level yang lebih profesional yang dibutuhkan pada era digital saat ini, bukan sekedar belajar TIK bagaimana cara mengetik dengan cepat atau mungkin bagaimana cara mengedit gambar, tapi lebih kepada memanfaatkan apa yang ada di TIK atau di dalam teknologi. Jadi TIK dalam hal ini bukan berarti hanya komputer ya, jadi lebih umum, mulai dari teknologi informasi komunikasi, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kita semua, perlu kita ingat, mereka yang dapat bertahan di era digital bukanlah yang paling pintar, bukanlah yang paling kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan teknologi. So, never stop learning. Ada 4 kesimpulan yang bisa saya bagikan melalui dari materi saya pagi hari ini. Yang pertama, literasi digital dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara cerdas dan positif. Kemudian yang kedua, keberhasilan membangun budaya digital yang selaras dengan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kesimpulan yang ketiga, budaya digital dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sanggau, sudah mulai masuk ke tahap applying atau menerapkan, di mana guru dan siswanya sudah mencoba learning how to use ICT, belajar bagaimana menggunakan TIK. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan teknologi digital dalam media pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran digital atau online di beberapa sekolah di Kabupaten Sanggau. Untuk mengaplikasikan budaya digital dalam dunia pendidikan, kita, tenaga pendidik, diharapkan mencoba untuk merencanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita di sekolah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mengutip dari William Arthur Ward, mengingatkan kita sebagai guru atau tenaga pendidik, guru yang biasa itu bercerita, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul akan mendemonstrasikan, tetapi guru yang hebat akan menginspirasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari perkataan saya, penyampaian saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh diajukan pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Rahelia. Sungguh sangat menginspirasi sekali untuk materi yang telah diberikan, memberikan kesempatan bagi anak didik dan juga para pendidiknya untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi pada saat literasi digital digunakan sebagai arena untuk mengajar atau memberikan pendidikan. Good point, terima kasih Bu Rahelia, dan saya boleh bergeser untuk masuk ke segmen Key Opinion Leader dengan subtema keamanan digital, tips dan pentingnya internet sehat. Untuk materi ini akan disampaikan oleh seorang profesional MC, host, presenter, announcer, dan juga lecturer. Kita langsung menyapa, ada Kak Niputu Dwi Ferayanti Utami SSM Hum DSP. Kak Vera, silakan. Ya.
Ya, baik. Selamat Kak pagi, Vera, bisa langsung. Amal. Ya. Selamat pagi untuk seluruh peserta pada pagi hari ini. Senang sekali, salam dari Bali. Hari ini saya akan sharing terkait bagaimana pentingnya internet sehat ya. Ini erat kaitannya juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Rahelia. Jadi tadi Ibu Rahelia juga menyampaikan bagaimana budaya digital salah satunya adalah menciptakan internet yang sehat untuk kita bersama ya. Baik, rekan-rekan, Bapak dan Ibu seluruh peserta dan juga adik-adik yang dari berbagai SMA nih ya, kayaknya yang ada di Kalimantan Barat, izinkan saya hari ini akan sharing terkait digital safety atau keamanan digital. Dan tadi sudah diperkenalkan juga oleh Kak Amal. Saya Dwi Vera, seorang certified speaker trainer, certified legal facilitator, professional MC, broadcaster, dosen bahasa Inggris dan juga komunikasi di salah satu kampus yang ada di Bali dan juga founder dari Public Speaking Bali. Rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang kata-kata adalah kualitas dirimu, ya, semua setuju ya. Jadi mulutmu adalah harimaumu, jarimu adalah harimaumu. Mungkin sudah sering terdengar dan tidak asing lagi. Kenapa kata-katamu adalah kualitas dirimu? Karena apa yang kita ucapkan itu menentukan bagaimana diri kita. Apa yang kita tulis di caption di sosial media itu juga akan menentukan bagaimana kualitas diri kita. Jadi baik-baiklah membuat caption, membuat postingan atau ujaran seperti itu, dan kita juga harus tetap untuk memilih kira-kira foto yang mana yang mau kita posting dan seperti apa postingannya atau ujarannya. Ya, ketika kita berbicara tentang internet di Indonesia sendiri, jadi pengguna internet di Indonesia ini kurang lebih 196,71 juta jiwa. Dengan total populasi itu 266,91 jiwa. Jadi kalau kita kalkulasikan, penetrasi pengguna internet itu 73,7%. Rekan-rekan bayangkan, 73% masyarakat yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan internet itu sehingga memberikan hal yang baik, hal yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, internet yang sehat itu seperti apa? Kita kenalan dulu nih sama internet. Ya, internet ini adalah jaringan komunikasi global yang dapat diakses melalui publik dan berbasis protokol internet. Dan internet ini banyak banget fungsinya, diantaranya adalah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, hiburan, dan juga bisnis. Sedangkan kalau kita berbicara tentang internet sehat, bagaimana kemanfaatan dari internet tersebut bagi kehidupan kita, dinilai dari apakah itu positif, apakah produktif, maka internet itu disebut dengan internet sehat. Seperti apa kebermanfaatan internet? Di antaranya adalah yang pertama, sumber ilmu pengetahuan. Ini banyak nih anak-anak SMA nih yang belajar, cari informasi, update info. Selain itu juga yang punya online shop, berjualan online, tentu banyak sekali ilmu dan juga hal-hal positif, strategi bisnis, dan juga hal-hal yang memang kaitannya dengan passion dari rekan-rekan yang bisa didapatkan di internet. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran. Jadi Ibu Rahel juga tadi sudah menginformasikan sarana pembelajaran via Google Meet, Zoom, dan juga aplikasi lainnya. Yang ketiga, korespondensi dan juga pertukaran data digital. Kita bisa share foto, video, apapun itu dalam bentuk digital. Komunikasi langsung juga ya bersama rekan-rekan kita. Perolehan data dan informasi semakin cepat, jadi ada update, ada informasi di berbagai daerah, ada literasi digital nasional nih, kita dapat dengan cepat informasinya. Banyaknya sumber referensi pun kita bisa dapatkan dari berbagai sumber yang lagi buat tesis, yang lagi buat skripsi, atau perlu informasi, tapi tentu sumber referensinya harus dipastikan apakah tepat atau tidak, seperti itu rekan-rekan ya. Memperluas jaringan pertemanan, transaksi bisnis online juga bisa ya, hiburan yang beragam dari video, dari foto, dan lain sebagainya, dan terakhir adalah sarana promosi. Ini yang benar-benar menjadi satu tolak ukur yang membuat kita semakin bersemangat. Apalagi yang punya usaha, karena PPKM situasi seperti ini harus tutup, jadi kita beralih ke digital, ke online. Tentu itu juga akan bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat, tidak hanya di daerah kita, tapi juga dari seluruh Indonesia. Baik, layanan apa saja yang digunakan di internet? Di antaranya adalah blog, ada juga chat, kita bisa ya instant messaging, ada juga email, situs jejaring sosial lainnya, media sosial, kita bisa media sharing juga, dan transaksi online tentu, dan terakhir adalah game online untuk sarana hiburan. Banyak sekali layanan-layanan di internet yang Anda bisa gunakan rekan-rekan. Tapi tidak hanya positif, ada juga hal negatif yang disebabkan dari internet yang kita gunakan tidak bijak. Di antaranya adalah pertama, phishing. Ini adalah usaha untuk mendapatkan data pribadi dengan memanfaatkan suatu lembaga. Jadi hati-hati, jangan sampai data pribadi rekan-rekan dibajak seperti itu ya.
Jadi jangan sampai nanti kita share hal-hal yang kaitannya dengan pribadi. Contohnya identity theft ini, pencurian data kita dengan tidak sah. Kita share foto KTP, kita share juga beberapa informasi-informasi detail terkait rute perjalanan atau penerbangan kita, sehingga kan itu berpengaruh. Ada data, ada logo-logo, atau ada password dan alamat kita, itu juga sangat berbahaya ya rekan-rekan ya. Selain itu bahayanya juga ada cyberbullying. Jadi ini aksi kejahatan, ujaran kebencian, hate speech, itu juga bisa muncul dari internet. Konten ilegal yang bertentangan dengan undang-undang. Jangan sampai share hal-hal yang berbau pornografi, foto-foto yang tidak baik, yang tidak ada izinnya, karena itu akan mempengaruhi pelanggaran hak cipta juga. Jadi pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Kita juga harus pastikan foto yang kita update itu memang benar-benar real, seperti itu, memang karya kita. Kalaupun kita mengutip, jangan lupa dari mana sumbernya, seperti itu ya. Terakhir adalah cyber stalking, ini aksi kejahatan yang digunakan untuk melecehkan seseorang. Ini juga sangat bahaya sekali, rekan-rekan. Tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah pertama, rekan-rekan bisa pasang aplikasi pencegah konten yang tidak dikehendaki. Jadi ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa manfaatkan, salah satunya adalah dari Google, ada Google Family Safety First, untuk yang punya anak-anak atau remaja, seperti itu. Ada aplikasi-aplikasi lain yang memang membuat kita lebih aware dengan media sosial kita dan juga internet ya. Ada fitur keamanan juga, jadi verifikasi 2 kali ya di Instagram dan di beberapa media sosial lainnya. Jangan merespon email spam dan juga membuka linknya. Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu nih siapa yang ngirim, kok ada linknya, takutnya kita klik, wah bahaya, nanti bisa kena pembajakan juga di sana. Batasi pemberian informasi pribadi, jangan share ya seperti tadi ya, foto KTP atau nomor detail rekening dan lain sebagainya. Jika memang belanja online kan aman, tapi kalau misalkan ke orang yang kita tidak kenal itu sangat bahaya sekali. Batasi pemasangan foto dan video pribadi. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan asal posting. Jadi perhatikan mau posting foto yang mana nih. Jangan terlalu terbuka seperti itu. Yang tetap sopan, beretika dan bertanggung jawab. Segala sesuatu yang bersifat pribadi lebih baik tidak dipublikasikan. Aduh, lagi marahan sama mantan gitu kan. Tiba-tiba curhat panjang lebar. Terus mulai ada ujaran-ujaran negatif. Lagi ada masalah curhatnya di media sosial. Nah, itu juga bahaya, rekan-rekan. Itu bisa menimbulkan, orang akan berpikir, wah ternyata seperti ini ya, sifat atau karakternya, ya kan, itu bisa menjadi bumerang juga bagi kita. Beri porsi komentar. Kalau ada aja berita viral, jangan ikut-ikutan untuk membuat suasana semakin meledak, gitu. Karena itu juga akan sangat membuat kita dipandang, wah ternyata seperti ini ya, atau nanti akan muncul lagi konflik lain di sana. Jangan terpancing menambah teman di situs pertemanan jika kita tidak tahu dia siapa, fotonya apakah memang benar real fotonya dia, kan kita nggak tahu. Terus tiba-tiba ada chat masuk yang memang, oh ternyata chatnya juga tidak baik, kan itu juga akan membuat kita ketakutan sendiri seperti itu ya. Lebih baik kita memang harus sortir yang mana nih yang memang benar-benar profesional. Tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Ingat, kita harus baik-baik memilah dan memilih yang mana nih yang baik dan benar ya. Kenali pengguna yang berpotensi melakukan tindakan asusila. Itu juga, jadi jangan asal percaya, kita harus double check lagi. Terakhir, hindari coba-coba mengakses situs yang berbau pornografi. Karena ada undang-undangnya juga, dan jejak digital kan permanen ya rekan-rekannya. Jadi kita bisa tahu bagaimana apa yang kita akses dan lain sebagainya, itu jejak digital kita bisa kita lihat dengan, oh 2 tahun yang lalu saya update seperti ini, komentarnya seperti ini, yang saya akses seperti ini. Nah itulah yang harus kita jaga, sehingga dari sekarang kita mari update hal yang positif, yang kreatif, yang bermanfaat pada orang lain. Simpulannya, bagaimana tips untuk memanfaatkan internet yang positif? Kita singkat menjadi 5P. P yang pertama adalah mari kita share atau bagikan positif konten. Yang kedua, jangan lupa passwordnya yang kuat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya media sosial seperti berbagai media sosial yang kita gunakan, itu diganti secara berkala ya rekan-rekannya. Kita nggak tahu nanti takutnya ada yang usil, membajak akun kita, memberikan informasi-informasi yang negatif tentang diri kita, menjelekkan kita, ya kan? Jadi password juga harus kuat. Next, yang ketiga adalah pengaturan privacy. Jangan lupa itu adalah data pribadi kita, jangan sampai diakses oleh orang lain. Yang keempat adalah pelaporan konten negatif. Jika ada konten negatif, kita bisa langsung melaporkan di aduan.kominfo.go.id. Dan terakhir ingat, apa yang kita posting itu permanen. Jangan sampai nanti
yang kita posting itu sangat berbahaya dan itu akan membuat branding diri kita juga. Kita mau apply pekerjaan kan akan dicek dulu atas nama siapa. Oh, Dwi Vera, tinggal googling aja akan terlihat semua apa aktivitas kita, apa yang sering kita posting. Jadi mari kita sama-sama untuk menciptakan konten yang positif, yang kreatif, dan kita bisa memanfaatkan internet dengan baik. Ibarat paku yang sudah tertancap di dinding, rekan-rekan pasti ada bekas lubang jika ditarik pakunya. Jadi setelah sharing, berbagi pengalaman-pengalaman terkait keamanan digital, budaya digital dari Ibu Hel, tadi dari Master Om Rafael juga, bagaimana kecakapan digital, dan sebentar lagi dari Bapak Syukur terkait etika digital, mudah-mudahan bisa membantu kita semua yang ada di room ini, ya untuk sama-sama memberikan hal-hal yang positif, bermanfaat bagi masyarakat dengan update hal-hal yang bertanggung jawab, yang beretika, dan tentu memberikan dampak yang baik juga kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator Kak Amal. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi Vera untuk materi yang telah disampaikan. Banyak manfaat yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya dari ruang digital, benar sekali. Tapi tadi juga ada juga ancaman-ancaman yang ini bisa membuat aktivitas kita menggunakan internet bisa menjadi mengancam begitu ya, atau terancam. Jadi memang pinter-pinternya kita untuk bisa mengamankan diri kita, mengamankan mental kita, etika, dan juga data di Kak Vera. Dan kita langsung saja masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah materi terakhir dengan subtema etika digital, hate speech, identifikasi konten dan regulasi yang berlaku. Materinya akan langsung disampaikan oleh guru SMA Negeri 3 Sanggau, ada Bapak Syukur SPDI MPD. Pak Syukur, kami persilakan. Cek dulu Bang. Mohon info audio sudah fix. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang. Sudah pas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar? Mohon info untuk materi sudah bisa ditampilkan. Sudah terlihat? Materi sudah nampak? Ya, sudah muncul. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia atas waktu dari Bapak Moderator yang tadi sudah disampaikan sebelumnya dari beberapa narasumber, dari Ibu Rahel, kemudian Kak Dwi Vera dan Bang Rafael, yang kesemuanya sudah merupakan sentuhan dari tujuan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir, karena ini materinya tidak terlalu banyak tetapi nuansanya agak berat karena bersentuhan dengan wilayah yang agak privasi hukum, yaitu hate speech, identifikasi konten, dan regulasinya. Semuanya, apa kabar peserta didik bisa memahami tentang hate speech? Hate speech atau perkataan, yaitu merupakan perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, ya kan? Baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan. Dalam bahasa simpelnya atau sering dibilang bahwa hate speech sebagai ujaran kebencian itu sesuatu jejak digital yang nuansanya adalah pasti mengandung hal-hal yang negatif. Atau dalam makna lain itu ucapan kebencian yang identifikasinya dengan ujaran, kemudian tulisan, tindakan atau pertunjukan yang bertujuan untuk menghasut, baik nanti bisa berupa kekerasan atau prasangka terhadap seseorang, sehingga hate speech ini sendiri perlu kita identifikasi, ya kan? Karena identifikasi jenis-jenis hate speech ini sangat penting, mengingat kita semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Divera bahwa 73% kita yang berada di Indonesia itu merupakan
pelaku, orang yang menggunakan media sosial. Nah, kita mengenal konteks, yaitu Indonesia. Tadi sudah disebutkan angka 73% itu merupakan pengguna terbesar. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan atau skill dalam mengidentifikasi konten-konten yang berbahaya. Aktif, cerewet, tetapi tidak seimbang. Nah, itu perlu kita siasati. Tentunya kita harus membekali diri dengan pemahaman konten-konten yang berbahaya, baik di Facebook, kemudian di Twitter, dan sebagainya, yang mana ini membutuhkan literasi yang menurut identifikasi bahwa Indonesia tergolong tinggi pemakaian media sosial tetapi masih rendah dalam hal literasi. Disebabkan mungkin bisa karena faktor membacanya yang kurang, menggali referensi dari berbagai tokoh, pakar, kemudian berdialog yang menambah wawasan pemahaman sehingga ini menjadi sesuatu yang memiliki pemahaman dalam kita memahami apa yang ditampilkan dalam dunia digital. Termasuk kita mengikuti webinar seperti saat ini. Ini bagian daripada kita meningkatkan literasi kita terhadap pemahaman di bidang media sosial. Nah, hate speech atau ujaran kebencian, saya berusaha mengambil dari rujukan Koalisi Masyarakat Sipil. Kalau tadi data dari Kak Dwi juga sudah sangat jelas beberapa data yang ditampilkan, tapi saya mengadopsi dari sini. Dari 2016 hingga 2020 itu ada sekian kasus, 744. Kemudian ending daripada hate speech, ujaran kebencian itu dari kesekian persennya, artinya itu mendekati angka 80-90%, berakhir dengan pidana, yaitu penjara. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa ternyata bermedia sosial itu tidak semudah jari kita itu bebas melakukan reaksi terhadap teknologi baik HP, gadget, Android, kemudian laptop yang mendukung gerak bebas, karena keseimbangan jari dengan mulut ini hampir sama. Kalau mulut ini identik dengan sifatnya yang konvensional pada masa klasik dulu, tetapi di era digital ini gerak fisik selain mulut pun juga bisa menjadi energi negatif kalau tidak bisa dikelola. Nah, makanya perlu kita mengerti tentang konten itu. Nah, di sini saya berusaha menampilkan identifikasi konten hate speech atau ujaran kebencian, yaitu salah satunya ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tertuang dalam UU Undang-Undang ITE. Menyebarkan berita bohong. Maksudnya penyebaran berita bohong itu pemberitahuan palsu yang berusaha untuk menipu atau mengakali pembaca, pendengar, ya kan, orang-orang di sekitar kita untuk mempercayai sesuatu yang mana berita bohong ini sudah disadari oleh pelaku pembuat berita bohong bahwa itu adalah suatu kesalahan dan kebohongan. Bukan berarti pembuat berita bohong atau penyebar berita bohong itu dia tidak mengerti, dia sudah paham. Nah, ini yang kita harus waspada dan harus kita mengerti agar kita tidak terjebak dalam pemberitaan. Sebagaimana kalau kita tadi mengamati alih-alih pemahaman, orang mengecoh terhadap perkataan, gambar, sesuatu yang ditampilkan, itu bisa jadi menurut kita benar, tetapi hal itu memang sudah disalahkan oleh penyebar pemberita kebohongan tadi. Nah, yang berikutnya itu penghinaan. Ini berkaitan dengan menyerang kehormatan orang lain, terutama kalau penghinaan ini pasti ingin merusak nama baik seseorang, dan ini sangat berbahaya. Berusaha mendegradasi kebaikan seseorang, kehormatan, martabat seseorang sehingga direndahkan. Ini bagian daripada
penghinaan. Dan ini merupakan untuk memburukkan, ya kan, nama baik orang, sehingga orang itu akan tersinggung, ya kan. Nah, kemudian identifikasi yang ketiga, pencemaran nama baik, atau bagian daripada tindakan yang mencemarkan nama baik kehormatan seseorang melalui pernyataan, bisa lisan maupun tulisan. Orang tersinggung karena nama baiknya dilecehkan. Nah, ini bisa kemudian disebarluaskan sehingga dampaknya akan berakibat buruk pada objek ataupun korban. Nah, yang keempat, identifikasi konten hate speech itu salah satunya adalah menghasut. Hasutan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, bahkan bisa menimbulkan reaksi yang bergejolak di dalam masyarakat. Bisa dari mengajak, kemudian membangkitkan atau membakar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu, dan ini akan menimbulkan orang itu terpengaruh dan mengikuti hasutan dari orang-orang yang menyebarkan hasutan, baik melalui tulisan, konten-konten tertentu, dan sifatnya sekarang itu sudah sangat masif atau sangat intens di dalam media sosial. Nah, kemudian identifikasi yang berikutnya, perbuatan tidak menyenangkan, yaitu perlakuan yang menyinggung orang lain karena ini mengganggu privasi ketenangan orang. Nah, ini dianggap tidak menyenangkan orang, karena tidak mungkin kalau sesuatu dilakukan itu membuat orang senang, ya pasti nggak akan tersinggung. Karena ini membuat orang marah, berarti dia tidak senang. Nah, kemudian identifikasi konten hate speech. Yang berikutnya adalah penistaan. Penistaan sebagaimana yang sudah sering kita lihat di tayangan media, ini bobot penistaan ini cenderung kepada masalah riskan, yaitu agama. Sekalipun di dalam penistaan sendiri itu tidak hanya masalah agama, ya kan? Karena bisa perilaku, perkataan, tulisan, atau pertunjukan yang merendahkan. Karena seringkali yang menjadi contoh penistaan ini adalah di konten di masalah agama, maka yang direndahkan adalah konteksnya agama, bisa jadi yang lain. Nah, kemudian yang terakhir dari identifikasi konten yaitu memprovokasi, di mana dalam memprovokasi ini membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut, mancing amarah agar dia marah, ya kan, mengikuti arahan daripada provokasi dan jengkel, kemudian membuat orang itu terhasut dan memiliki daya pikiran yang sama dari orang yang memprovokasi, yaitu bersikap negatif. Nah, ini bahaya daripada memprovokasi. Nah, tentu dari penjelasan ini kita coba dalam sebuah contoh. Konten hate speech, berita bohong. Ini sebelum adanya vaksin COVID, itu juga sudah ada vaksin atau imunisasi. Hingga sampai pada saat ini vaksin COVID yang kemudian dianulir dengan pemberitaan-pemberitaan bohong sehingga orang itu menjadi ragu. Nah, ini kalau dalam contoh vaksin atau imunisasi yang sebelumnya, bahwa dalam vaksin itu mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah. Ini yang membuat penerima informasi ini akan menjadi galau, ya kan? Menjadi galau, kemudian resah, bahkan kalau dihubung-hubungkan dengan dasar agama, kepercayaannya masing-masing, ini bisa berakibat fatal sampai pada pelabelan terhadap halal, haram, dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus cerdas. Sebagai generasi digital milenial, maka ini bagian daripada memahami literasi yang harus komprehensif, utuh. Jangan menerima berita yang sifatnya hoax, kemudian ditelan mentah-mentah dan menjadi bagian dari korban yang tidak sadar. Ini kalau menurut Bang Rafael, ini bahayanya. Nah, selanjutnya
contoh lagi, contoh penghinaan. Ini penghinaan ini kurang lebihnya. Kalau dalam bahasa media sosial ini seringkali kita menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya nggak beraturan. Ini misalkan kita penghinaan terhadap seseorang, atau kita mengalamatkan sesuatu tulisan kemudian atau sifatnya hal tertentu yang dilakukan melalui sarana media apapun. Misalkan, sorry ya nggak level, ketawa, kakak, ya. Lo siapa, ya kan? Kalian bisa apa? Pengangguran. Udah gitu menyusahkan masyarakat lagi, jadi sampah masyarakat. Ini sifatnya adalah menghina. Salah lo, ngapa dulu malas belajar. Walaupun ini ada nuansa istilahnya, kita mengingatkan masa lalu untuk karena dulunya nggak belajar yang baik, tetapi karena ada unsur menghina, ya kan? Maka hal ini akan bisa diperkarakan menjadi konten yang bermasalah. Nah, kemudian yang berikutnya, menista ataupun menistakan. Menyampaikan kepada seseorang atau suatu komunitas, ya kan, atau kelompok tertentu, hari gini agama bikin orang berantem terus, ya kan? Kemudian dalam sebuah dialek percakapan, apa ajaran keyakinan lo, ya kan? Ini benar sikit lah, kan gitu. Ini agama apa gitu. Dengar sih iya, agama tertentu maksudnya disebutkan agamanya ini. Dengar sih iya, ya kan. Tapi isi kitabnya meragukan. Ajaran bla bla bla. Nah, ini ada unsur melecehkan dari ajaran kitab suci, padahal ajaran kitab suci kita harus tahu, Indonesia sudah mengakui beberapa agama di Indonesia dan itu sudah tidak perlu lagi dipertentangkan. Apalagi kita membahas konten isi di dalam kitab tersebut yang bukan ranah wilayah kita dan kita komentari sisi negatifnya, itu nggak penting. Maka ini bagian daripada wilayah privasi berkaitan dengan kepercayaan yang riskan untuk dianggap sebagai ujaran kebencian dalam bentuk menistakan. Nah, kemudian contoh lagi provokasi menghasut, ya kan? Nih gue ada berita hot, saking hotnya bisa meledak, panas, emosi, ingin nak bakar, ya kan? Ini letak provokasinya di mana? Setelah saya perhatikan dari adanya virus ini, ya kan? Emang menyusahkan, tahu nggak sebabnya? Dari warga sana, ya kan? Nggak mandi, misalkan, ya kan? Misalkan, maka jadi virus. Ini menjadi konten daripada provokasi, ya kan? Nah, menghasutnya bagaimana? Ini bisa membahayakan masyarakat kita kalau nggak segera dilindungi, ya kan? Ini menghasut, sehingga ada memprovokasi dan menghasut itu kepada warga. Warga setuju nggak kalau dia usir, ya kan? Bila perlu kita bakar, nggak pantas dia hidup. Pencemaran lingkungan masyarakat, jangan tunggu aparat. Nah, ini sudah mengarah kepada, ya kan, tindakan-tindakan yang anarkis, ya kan, bisa tepar dan sebagainya. Nah, ini tindakan ceroboh yang mempengaruhi orang lain tanpa penjelasan yang sebenarnya sudah gitu diterima oleh orang awam yang tidak mengerti tentang yang sebenarnya. Maka ini menjadi bagian daripada tindakan provokasi atau menghasut. Nah, kemudian pencemaran nama baik. Ini contoh misalkan perjanjian sadis. Penjahat dan polisi itu punya perjanjian tidak tertulis, bro, gitu. Mereka jual beli pekerjaan misalkan. Penjahat ngasih jatah bulanan ke polisi sekian juta. Jika bulan berikutnya tidak kasih setoran, maka penjahat siap-siap kakinya lumpuh tembus peluru, ya kan? Nilai satu peluru itu harganya 1 juta, bisa jadi lebih. Nah, yang menjadi pencemaran nama baik, ya kan? Ini adalah martabat polisi, ya kan? Kemudian direndahkan dan dinilai dengan perbuatan yang jahat, ya kan? Kalau dalam istilah pemerintahan itu bisa jadi hal-hal yang bersifat korup misalkan. Nah, ini merendahkan martabat polisi. Seharusnya martabat polisi sebagai penegak hukum, ya kan, itu memiliki wibawa yang sangat baik dari sisi
menegakkan hukum bisa berdampak kepada kebijaksanaan dan sebagainya terhadap masyarakat, melindungi dan mengayomi, tetapi ternyata hal itu diidentikan dengan pungutan-pungutan jatah-jatah yang bersifat negatif. Ini bagian daripada pencemaran nama baik. Bisa juga dialamatkan kepada individu. Makanya kita harus belajar untuk mengenali konten-konten tersebut. Nah, berikutnya regulasinya. Ada aturan daripada kita bermedia sosial, tidak sebebas jari kita, mulut kita, kemudian IT kita yang kita gunakan itu bebas tanpa adanya aturan yang mengikat sehingga semua tidak punya dampak yang bersifat negatif. Misalkan, ini dari edaran Kapolri tahun 2015. Ujaran kebencian mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi, yang mana ketika teknologi sudah berkembang pesat dan regulasi ini baru menyusul, ya kan, maka kalau tidak secepat dengan perkembangan teknologi itu akan bisa berakibat fatal. Contohnya ujaran kebencian itu, ya kan. Sekalipun di dalam regulasi pemerintah itu sudah menyiapkan aturan pada tahun 2008 tentang undang-undang ITE, yaitu kemudian diperkuat dalam PP dan kemudian dalam Kominfo. Nah, ini wilayah-wilayah yang membatasi, ini artinya kita harus paham supaya apa? Konten kita bertanya, kita menjelaskan, kita menyebarkan atau apa itu kita paham. Nah, saya coba untuk memberikan salah satu contoh. Misalkan ini regulasi undang-undang terkait berita bohong. Nah, ini ancamannya. Berita bohong itu, kalau tadi saya sebutkan di awal bahwa ujung daripada hate speech itu adalah pidana, penjara. Di sini letaknya bahwa undang-undang ITE itu, ya kan, letaknya di dalam pidana paling lama 6 bulan, ya kan, atau denda paling banyak 1 miliar. Ini bukan angka yang sedikit, ya kan? Maka, ya kan, bukan persoalan angkanya yang sedikit, kalau murah kemudian kita bebas menyebarkan berita bohong, tetapi ini adalah etika, ya kan? Etika kita bermasyarakat. Kalau dalam istilah agama itu kan ada hubungan baik dengan sesama manusia, ya kan? Kita jaga hak privasinya, ya kan? Nah, kemudian terkait dengan undang-undang tidak menyenangkan, ini sengaja tanpa hak, yaitu kekerasan atau menakut-nakuti, ya kan, itu 750 juta rupiah. Ini jadi kontennya agak berat materinya terkait dengan masalah regulasinya. Barang siapa melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan tindak atau tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, ini akibat daripada batas daripada kita memahami konten hate speech. Nah, kemudian memprovokasi, menghina, menghasut. Tadi di dalam contoh tadi, menimbulkan rasa benci, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat, tentu, ya kan, biasanya ini dialamatkan pada SARA, ya kan. Ini juga ada pidananya dan denda, ya kan, 1 miliar. Ini juga bukan angka yang enteng ataupun dianggap sepele. Makanya kita harus hati-hati. Jadi semua konten yang saya sebutkan tadi dalam hal ujaran kebencian yang sudah diidentifikasi itu memiliki dampak atau yang membatasi supaya kita itu berhati-hati. Sehingga saya sedikit menambahkan bagaimana caranya ketika kita menerima informasi di dalam media sosial, kita harus teliti. Baca dengan baik-baik, tingkatkan literasi kita membaca. Kalau kita nggak paham, kita diam. Jangan berusaha untuk menindaklanjuti dengan cara
mengomentari yang Pak negatif. Syukur, mohon maaf, Ya, saya salah, waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. siap. Mohon maaf, saya salah, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, siap. Terima kasih. Kemudian setelah dibaca silahkan direnungkan baik pantas tidaknya berdampak pada orang lain, dan kemudian setelah dirasa baik, tidak mengandung kemarahan dan membuat orang lain itu bermanfaat, silahkan di-share. Kalau sudah seperti itu silahkan, hal itu menjadi suatu kebanggaan karena bisa berbuat baik. Dan ingat, ini sebagai sebuah simbol. Kalau tadi dalam berupa kata-kata bijak, kalau saya cukup membatasi bahwa kalau istilah mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu, dan ini adalah mengingatkan kita bahwa itu adalah bagian daripada batas etika kita berbicara, karena bicara sekarang tidak harus dengan mulut, bisa juga dengan gambar pun menjadi pemahaman yang sangat komprehensif. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang pada kegiatan literasi ini sudah mengikuti dengan baik, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Syukur mengenai hate speech, identifikasi, konvens, dan juga regulasi yang berlaku. Baiklah, tanpa perlu menunggu lama lagi, kita akan langsung masuk untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan terpilih yang sudah kita tentukan untuk bisa dibahas di segmen Q&A. Untuk pertama di sini dari Sobri Aditya. Pertanyaannya ditujukan kepada Kak Vera, yaitu dampak positif kita sudah tahu bersosial media, tapi sangat sensitif juga dalam update dan banyak orang-orang jahil seperti membajak ataupun merusak nama baik kita. Dan apa yang harus kita lakukan kalau ada hal-hal semacam itu? Saya coba kaji lagi untuk pertanyaannya. Saya ulangi lagi untuk Kak Vera, ini agak bercampur kata-katanya ya. Dampak positif kan kita sudah tahu dari bersosial media, akan tetapi sangat sensitif juga dalam update dan banyak orang-orang jahil seperti pembajakan ataupun merusak nama baik. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Silakan Kak Vera. Baik, terima kasih Kak Amal. Terima kasih untuk penanya ya tadi ya, yang menanyakan bagaimana kira-kira jika ada yang membajak akun kita, tiba-tiba memfitnah, terus muncul hate speech, merusak nama baik kita. Jadi hal pertama, mungkin tadi dari Bapak Syukur tadi sudah memberitahukan, wah ternyata bisa dibui, dipenjara seperti itu karena melanggar undang-undang yang berlaku. Tapi hal yang pertama yang memang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu siapakah orang yang membajak akun tersebut. Kan kita tidak tahu, tapi ada beberapa yang tidak memakai akun kita, tapi pakai akun fake akun palsu seperti itu. Kita bisa DM, kita bisa tanyakan kenapa, kira-kira kalau misalkan ada masalah pribadi selesaikan bersama-sama seperti itu ya rekan-rekan ya, jika itu adalah fake account atau akun palsu. Yang kedua, jika memang dengan musyawarah mufakat tidak selesai seperti itu, bisa diblok, bisa tahu benar-benar mengganggu banget, kan itu hak kita juga karena kita sudah nggak nyaman, kita bisa blok akun tersebut sehingga kita juga tidak terseret emosi negatif. Takutnya kita ikut juga nanti menjelek-jelekan seperti itu, jangan sampai ya. Jadi yang kedua kita bisa blok, tapi kalau memang semakin menjadi-jadi, nah baru kita masuk ke ranah hukum seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk hal yang simple dulu, musyawarah mufakat dulu, kita cari tahu siapa kira-kira orang tersebut. Kalau memang kita ada salah kita mohon maaf, kalaupun tidak ya kita blok atau itu sangat mengganggu kan seperti itu ya. Dan terakhir baru ke ranah hukum. Tapi kalau misalkan yang dibajak adalah akun kita nggak bisa akses, terus mereka pakai atas nama kita, nah itu kesalahan dari pengguna internet tersebut atau pengguna sosial media tersebut atau kecanggihan dari yang nge-hack tersebut ya. Jadi kan kita juga tidak tahu bagaimana latar belakang atau asal mulanya. Yang terpenting adalah dari diri kita sendiri terlebih dahulu, bagaimana menjaga agar tetap aman, agar tetap memberikan manfaat kepada diri kita dengan cara yang tadi, password diganti secara berkala. Jangan update hal-hal yang berbau pribadi seperti foto-foto KTP, data pribadi, dan beberapa nomor token, kan biasanya dikirimin token untuk update, double check lagi ya, itu jangan disebarluaskan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah
jangan mengklik sembarangan link. Biasanya di DM itu ada muncul orang mengirimkan link atau ke email. Nah, itu sangat berbahaya rekan-rekan, karena saya ada pengalaman juga, teman-teman saya juga ada pengalaman ketika mengklik itu langsung blank dan media sosialnya langsung tidak bisa diakses. Jadi di beberapa media sosial juga ada fitur keamanan seperti two-factor authentication, itu ada di Instagram, dan di Facebook juga ada fitur keamanannya. Jadi kita double register untuk email dan juga beberapa data pribadi kita, sehingga ketika ada yang mau masuk ke akun kita bisa tahu, wah ada yang mengakses dari wilayah mana, Sulawesi atau beberapa daerah. Biasanya diingatkan. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut sudah ada fitur keamanannya juga. Mari kita jaga media sosial kita agar tetap aman dan kita juga aksesnya hal-hal yang positif sehingga tidak sembarangan mengklik beberapa link-link yang berbahaya. Ya, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Vera atas jawabannya. Dan satu lagi, jangan asal posting sertifikat dari vaksin. Itu kan sekarang lagi tren gitu ya. Padahal itu ada data diri kita tuh ya. Jangan sampai tersebar, bahaya. Terima kasih Kak Vera atas masukannya untuk kita. Dan berikutnya kita menuju ke pertanyaan kedua, ditujukan kepada Ibu Rahelia, datang dari Jeki. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memperkenalkan budaya digital kepada seluruh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat? Silakan Ibu Rahelia. Ya, terima kasih kepada Kak Amal. Jadi pertanyaan dari Jeki, bagaimana cara memperkenalkan budaya digital kepada seluruh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat? Nah, jadi budaya digital itu sendiri kan adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan teknologi digital, atau yang sekarang sedang sering kita gunakan itu adalah handphone. Bagaimana cara kita memperkenalkannya? Yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri, kita memanfaatkan handphone kita atau gadget kita dengan hal-hal yang positif. Misalnya Jeki sebagai pelajar, maka Jeki bisa menggunakan handphone dengan baik, misalnya untuk mencari sumber-sumber belajar, kemudian untuk berbagi atau sharing pelajaran dengan teman-teman, atau mungkin dengan bertanya dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga handphonenya digunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperkenalkannya kepada masyarakat? Maka kita tunjukkan, oh ternyata budaya digital yang tertanam di diri kita sebagai pelajar itu berguna sekali untuk membantu kita, mendukung kita dalam memaksimalkan pengetahuan kita atau pembelajaran kita, sehingga ketika orang lain melihat, maka mereka akan pasti bertanya, kok kamu misalnya dalam masa pandemi seperti ini, pembelajaran yang berubah dari yang tadinya di kelas menjadi luring di rumah ataupun daring, ada beberapa siswa yang pembelajaran itu malah menjadi lebih baik. Dan dari situ mungkin bisa membagikan dampak positif juga kepada orang lain. Oh, ternyata belajar di rumah dengan menggunakan gadget itu bisa juga menjadi hal yang positif, hal yang lebih baik. Bisa, dan ketika orang lain melihat itu, maka mereka juga akan, oh saya juga akan menggunakan gadget saya untuk hal-hal yang baik. Atau bisa juga dengan kita misalnya ketika ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita bertanya kepada kita tentang informasi-informasi yang baru, yang mungkin kita sendiri juga tidak tahu, tapi kita memanfaatkan gadget kita untuk mencari informasi-informasi tersebut, sehingga pengetahuan kita menjadi lebih luas, dan kita sharingkan kepada orang lain. Nah, di sana pasti mereka akan bertanya, oh kok kamu bisa dapat dari mana informasi? Saya dapat dari gadget saya dapat dari handphone, saya cari dari internet. Nah, dengan seperti itu kita membiasakan di diri kita sendiri, maka orang lain juga akan melihat, oh ternyata bisa ya belajar lebih baik melalui gadget atau melalui teknologi. Seperti itu untuk Jeki. Terima kasih atas pertanyaannya Jeki, semoga puas dengan jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Rahelia atas jawaban yang telah diberikan. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Region Ringganis, ditujukan kepada Pak Syukur. Menurut Bapak, bagaimana menyikapi hate speech yang kadang niat membela malah memperkeruh suasana? Terima kasih. Silakan Pak Syukur. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terhadap masalah konten hate speech yang kadang mengomentari sesuatu tetapi justru malah membela perkara yang sifatnya hate speech tadi, ujaran kebencian. Dan ini seringkali karena tidak tahunya seseorang terhadap konten, materi itu benar atau salah, tetapi ketika dirasa hal itu ada kepentingan bagi dirinya dan dengan wawasan yang terbatas dan dianggap itu baik, kemudian didukungnya juga
Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Cara menangkalnya paling tidak kita harus menggali informasi yang setingkat atau sebanding dengan informasi yang telah dibaca tadi, supaya kita tidak asal melakukan pembelaan, sekalipun itu adalah konten ataupun teman yang sekiranya perlu kita bela. Tetapi kalau hal itu akan mengandung masalah bagi kita, juga harus kita hentikan. Nah, kemudian di dalam hal ini juga kita membela itu juga menambahkan konten-konten baru atau tidak. Ini perlu kita sadari. Kadang yang namanya sifatnya membela itu hanya cukup mengacungkan jempol atau setuju, itu juga bagian daripada membela. Kalau setuju berarti sudah menyetujui seluruh konten yang ada di dalam apa yang ia dukung. Nah, kalau dia mendukungnya dengan perkataan baru, konten baru, maka itu dia punya resiko tanggung jawab karena dia mengeluarkan konten baru dan punya akibat tersendiri. Nah, di dalam hukum sendiri ini juga undang-undang yang telah mengatur itu, kita harus lebih jernih dalam melakukan pembelaan, tidak asal membela. Jadi kuncinya adalah meningkatkan referensi membaca dan meningkatkan tukar pikiran dengan para ahli atau orang-orang sekitar kita yang lebih mengerti. Kendalikan jari kita untuk menahan supaya tidak cepat langsung menanggapi. Kuncinya itu aja. Barangkali demikian. Yes, terima kasih Pak Syukur ya, meningkatkan literasi membaca agar kita tahu banyak konten yang positif, sehingga pada saat merespon suatu konten kita lebih bisa berhati-hati mengamankan dan juga menyamankan postingan dan juga konten yang ada di ruang digital. Terima kasih Pak Syukur. Dan sebagai closing statement untuk webinar kita kali ini, saya serahkan langsung kepada Mas Romi Rafael. Closing statementnya silakan Mas. Mas Romi bisa bergabung lagi bersama kami di ruang virtual. Halo, Master Amal. Halo, Master Amal. Suaraku jelas ya? Ya, jelas Mas. Silakan. Oke, closing statement dari saya, kalau lihat di belakang saya ini 4 pilar literasi digital ini akan percuma kalau yang paling atas yaitu you. Ini yang paling atas ini you tidak dilakukan. Nah, jadi kalau Anda sendiri tidak mau berubah, Anda tidak mau ngikutin perubahan zaman, ya semua pilar digital ini semuanya akan percuma. Itu termasuk semua pilar apapun dalam dunia ini gitu. Karena titik terlemah dari sebuah rantai itu adalah manusia. Jadi mudah-mudahan melalui gerakan literasi digital ini Anda semuanya terbangun dan mengupgrade diri Anda. Begitu Master Amal. Terima kasih Mas Romi Rafael untuk closing statement-nya. Dan itu sekaligus juga menjadi arah bagi saya untuk bisa langsung mengumumkan siapa saja yang berhak menjadi calon pemenang untuk yang mengajukan pertanyaan dan juga yang memposting kemeriahan acara hari ini di sosial media masing-masing. Di antaranya adalah Sobri Aditya, kemudian Jeki, Fadil Muzamil, Anissa Ardiana, Alve Cikal, Aisyah Rita Nur Aini, Zelia Dani Putri, Septiana Eka, Richard Rengganis, dan juga ada @aditya_. Sukses Anda muda. Jadi nanti untuk nama-nama yang telah saya sebutkan silahkan kirim secara jalur pribadi ya, japri ke admin Q&A agar data Anda bisa kami dapatkan dan pulsa bisa kami transfer ke nomor handphone ponsel Anda masing-masing. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang telah memberikan yang terbaik untuk hari ini. Banyak hal yang kita dapatkan sebagai bentuk manfaat dan juga inspirasi ruang digital. Mas Romi Rafael, terima kasih banyak. Ibu Rahelia, terima kasih banyak. Terima kasih, dan juga Pak Syukur, terima kasih banyak. Kita tutup untuk perjumpaan hari ini dengan foto bersama. Silakan dinyalakan untuk seluruh kamera video dari para narasumber dan juga peserta. Saya nantikan partisipasinya. Dinyalakan semua kamera videonya. Masih banyak yang tertutup. Masih banyak yang namanya. Segera kamera video dinyalakan semua teman-teman. Congratulations yang sudah kami semuanya mendapatkan pulsa Rp1 lumayan ya. Ikut webinarnya gratis. Pulang-pulang dapat yang namanya pulsa gratis untuk Anda. Saya kira cukup. Kita langsung ambil foto dalam 2 sesi. Sesi pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, berikutnya kita geser untuk kamera yang menyala. Ya. 3, 2, 1.
Luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman peserta dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Semoga materi yang diberikan oleh para narasumber tidak hanya berhenti di sini saja.